Market Market merah, merah, ingat ingat Orbitrade. Orbitrade. Oke, perkenalkan saya dengan Gerald, trading coach Orbitrade. Perkenalkan, nama saya Roberto. Saya salah satu analis di PT Astronaci Internasional. Oke, pada siang hari ini seperti biasanya kita melakukan live trading CFD stocks, Betul, seru ya? sekali nih. Nah, jadi kita nggak akan bosan-bosan dari Senin sampai Jumat, kita akan mengadakan live trading setiap jam 2 siang untuk membantu Anda profit di CFD stocks Betul tentunya. sekali. Oke, kali ini kita mau bahas apa sih? Kita tentunya akan bahas bagaimana sih cara kita short sell di CFD dan juga cara menghasilkan profit tentunya dengan modal kecil. Oke, tuh. Jadi bisa bayangkan kan dengan modal kecil aja di Orbitrade bisa jadi besar. Pingin tahu caranya dan bagaimana live tradingnya? Saksikan terus channel ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda nggak ketinggalan konten dari kami. Oke, sebelum kita masuk nih dan sebelum kita bahas mengenai materi, saya mau sapa-sapa dulu pemirsa yang sudah Betul. hadir di YouTube-nya Orbitrade. Oke. Ada dari Pak Freddy, Pak Rahmat, dan Bu Megawati. Oke, kemudian ada lagi nih dari mana nih? Pak Freddy, Pak Rahmat, dan Bu Megawati nih. Ada Pak Hidayat juga tuh dari Semarang. Oke, Pak Halo Pak Hidayat. Oke, ada Pak Asep juga dari Kelapa Gading. Wah, Wah. mantap. Cukup rame ya berarti. Cukup rame ya. Wah, namanya juga masih jam 2 kan, ada yang Market masih buka lagi. Betul, market Betul masih buka. banget. Nah, jadi apalagi kalau kita ketemu saham-saham yang bisa di short sell, ya tentunya di Orbitrade kan? Betul. Betul sekali. Sambil Oke. nonton, sambil profit tentunya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang sudah masih dalam untuk melihat. Nah, ada Pak Randi juga itu Bro Gerald. Dari Surabaya. Oke, Pak Effendi juga udah ada, udah hadir. Oke, untuk Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, simpan dulu pertanyaannya, nanti kita akan bantu jawab sebentar. Oke, ada dari Pak David, dari Kediri. Oke, benar, harus diramaikan terus dong, supaya kita bisa terus menikmati konten tersebut. Oke, nah, ngomong-ngomong seputar CFD stocks, sebenarnya nih saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu semua, sebenarnya bedanya saham di spot market sama yang CFD stock ini apa sih? Nah, ini tuh salah satu pertanyaan yang banyak banget jadi Bro Gerald. Jadi bukan hanya yang masih baru-baru aja, tapi bahkan yang udah expert pun ada yang masih bingung nih. Masih bingung, oh? Bedanya spot sama yang di CFD ini apa? Betul. Jadi mungkin banyak dari Bapak Ibu yang sudah di rumah ini yang trading sebelumnya itu cuma bisa open posisi satu arah di spot. Satu Khususnya arah itu doang, ya? kita cuma bisa buy biasanya. Benar. Misalkan kita lihat nih dari prospek suatu saham bagus, udah pasti kita beli untuk jangka waktunya investasi. Tetapi dengan adanya CFD market ini, tentunya juga kita bisa manfaatkan yang namanya koreksi-koreksi yang terjadi di market. Nah, dari adanya CFD, koreksi yang terjadi itu kan biasa kita floating loss. Iya. Jadi selain mendapatkan profit dari buy nantinya di masa investasi kita, Benar. tetapi dengan adanya CFD ini kita bisa memanfaatkan minor koreksinya itu untuk melakukan short sell di CFD market. Betul sekali. Jadi buy-nya profit, sell-nya juga profit. Nah, 2 kali lipat Bro seperti Gerald. itu ya. Jadi kalau misalnya dari sisi investasinya ya kita tetap saja bermain di spot market Spot yaitu market, saham. betul. Tapi untuk kita memaksimalkan seperti Bro Robert ya kasih tahu, kita bisa memanfaatkannya dengan Orbitrade. Nah, jadi market merah. Ingat Orbitrade. Oke. Nah, kita kan sekarang mau masuk nih. Banyak sih sebenarnya di YouTube udah banyak yang bahas mengenai modal kecil bisa trading. Nah, kali ini tapi pembahasannya cukup beda karena kita mau bahas modal kecil bisa profit di CFD market tuh kayak Betul. gimana sih tekniknya dan terus apa yang harus kita kuasain nih. Iya. Karena Bapak Ibu semua pasti pada mau nungguin nih. Oke, silakan saja Bro Robert. Oke. Nah, Jadi ini kita langsung masuk ke PowerPoint-nya ya. oke, boleh. Oke, jadi mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah sering banget nih yang namanya trading di saham atau investasi di saham. Dan tentunya konsep daripada CFD market ini kurang lebih sama untuk melakukan prospek dan dalam kita mencari saham-saham apa aja nih yang bisa di short sell ataupun bisa di long buy posisinya. Nah, tentunya jika Bapak Ibu sering memanfaatkan yang namanya metode technical analysis, Bapak Ibu sudah sering banget mendengarkan yang namanya itu support resistance. Tetapi mungkin banyak dari Bapak Ibu yang masih belum tahu sebenarnya support resistance itu tuh gunanya apa sih? Dan bagaimana sih cara menggunakannya dengan baik, dengan benar. Jadi memang
Ada yang sudah tahu konsep daripada support resistance, tapi belum tahu nih metode cara pakainya seperti apa. Nah, tentunya kita akan bahas lebih lengkap nih. Jadi, support itu kan merupakan suatu area level harga, di mana pada level tersebut demand cukup besar untuk menahan turunnya harga. Jadi, secara sederhananya itu demand lebih besar daripada supply. Ya, jadi, semua yang ada di market itu biasanya ketika sudah mendekati area support, para buyer itu sudah mulai membeli saham-sahamnya. Nah, itu konsep sederhana ketika suatu harga masuk ke area support. Area support. Nah, konsep sederhana berikutnya tentang resisten nih, Bro Gerald. Gimana tuh? Jadi kalau resisten itu merupakan suatu area level harga di mana pada level tersebut supply cukup besar untuk menghentikan pergerakan naiknya harga. Jadi kalau harga sebelumnya di area support mantul ke arah atas, ketika sudah mencapai area resisten ada potensi terjadinya pembalikan arah ke arah bawah. Betul. Jadi secara sederhananya itu supply lebih besar daripada demand di dalam pasar. Nah, selanjutnya support resistance itu biasanya dapat kita gunakan nih sebagai area entry point, stop loss maupun profit taking. Mungkin selama ini Bapak Ibu hanya menggunakan support resistance cuma untuk lihat kira-kira belinya di mana. Tetapi support resistance itu bisa juga sebagai entry point, taking profit ataupun area stop loss kita yang maksimal di dalam trading. Nah, teknik taking profit dan juga stop loss itu dapat digunakan dengan dua tipe support resistance. Ada classic support resistance dan juga harmonic support resistance. Tentunya pada kesempatan kali ini kita bahas dulu nih yang sederhana, yaitu adalah classic support resistance. Boleh nih, coba dibahas dulu. Nah, inilah yang paling penting sebenarnya dari semua konsep dan juga metode penggunaan support resistance. Jadi ada jenis-jenis price action sederhana yang terdapat di dalam classic support resistance yang harus Bapak Ibu ketahui nih. Ada yang namanya rejection, ada yang namanya impulsif. Jadi kalau rejection itu sederhananya pada area support dan juga resistance, harga membentuk swing low maupun swing high di area resistance ataupun support. Nah, selanjutnya harga pada umumnya akan terjadi atau bereaksi langsung pada area support sehingga membentuk yang namanya reversal. Kalau support itu reversal ke arah atas, resistance reversal ke arah bawah. Begitu juga dengan konsep yang lainnya adalah impulsif. Nah, ketika impulsif ini pengertian sederhananya adalah harga harus ditutup di atas area resisten atau di bawah area support. Konsep sederhananya mungkin Bro Gerald sering banget didengar yang namanya breakout. Benar. Ya, jadi harga sudah menembus area resisten atau harga sudah menembus area support. Ya kan? Breakout kan? Tuh. Nah, jadi ketika impulsif ataupun rejection ini terjadi tentunya bisa menghasilkan profit banget nih. Nah, konfirmasi itu akan lebih kuat apabila harganya membentuk yang disebut sebagai Marubozu candle atau full body atau full bar. Nah, selanjutnya ada lagi dua tipe yang bisa Bapak Ibu gunakan nih. Ada retesting dan juga false break. Nah, tentunya ketika harga breakout mungkin Bro Gerald sering banget kalau lagi trading harganya breakout terus ketika mau masuk ragu nih. Wah, ini terlalu tinggi gitu kan. Atau kalau udah breakoutnya ke bawah, wah ini terlalu dalam nih. Ya kan? Takutnya ketika dia terlalu dalam terus dia naik lagi ke atas. Sering banget kan pasti. Benar, nah, pada kesempatan itu kita bisa manfaatkan metode ketiga, itu adalah retesting. Jadi ketika harga sudah menembus suatu area kritikal, resisten ataupun support, harga berpotensi membentuk yang namanya retest atau pengujian kembali area yang sudah ditembus. Begitu juga dengan false break. Mungkin sering banget nih false break ini bikin kita jadi nggak profit, bahkan bikin kita bisa kena stop loss. Nah, jadi false break ini sebenarnya bisa Bapak Ibu gunakan itu ketika harga sudah menembus area support ataupun resisten secara palsu. Jadi memang harga itu kan suka volatile. Iya, betul. Pura-pura menembus, naik lagi, kena stop loss. Makanya false break kan? False break. Betul. Nah, kalau false break ini udah terjadi, apalagi sudah membentuk swing high ataupun swing low, itu bisa kita gunakan Bro Gerald. Sebagai titik entry ya? Betul Bro Gerald. Oke, tahan dulu sampai sini. Nah, di sini kan Bro Robert sudah kasih dua classic support and resistance. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai edukasi pada siang hari ini, Bapak Ibu bisa langsung chat aja di kolom chat yang kita sudah sediakan. Atau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya mengenai Orbitrade, bisa langsung hubungi WhatsApp-nya dan kita sudah kasih nomornya. Nanti tim dari Orbitrade akan membantu Anda mengenai Orbitrade. Betul sekali. Oke. Jadi ini cukup powerful ya ternyata support resist. Karena waktu saya juga belajar kan tadinya saya juga mengenalnya ini cuma area batas bawah, area batas atas. Ternyata kalau kita dalamin lebih banyak lagi ya. Betul, ada metode-metode pentingnya. Ada metode-metode penting. Nah, kali ini kita bahas dulu yang klasik. Nah, kalau misalnya mau tahu mengenai beda-bedanya dari support resistance selain klasik,
kan ada juga harmonic ya. Betul. Ada juga dynamic. Betul. Nah, pastinya itu bisa langsung gabung aja di Orbitrade karena kita menyediakan webinar selama 1 bulan. Itu ada 3 kali, jadi Bapak Ibu bisa langsung daftar dan bisa menikmati akses kelasnya seperti itu. Oke, karena tadi kita sudah bahas mengenai materinya, coba penggambarannya gimana sih? Tadi mungkin di sini kan ada yang baru mengenal istilah false breakout. Nah, itu kayak gimana sih kalau gambar bentuk chartnya? Nah, jadi mungkin selama ini cuma tahu sekedar teorinya nih kan. Betul. Teorinya itu biasanya emang gampang, mudah, cuma sekedar konsep lantai atas, lantai bawah, harga mantul di area-area tersebut. Nah, ini contoh gambarannya ya. Jadi mungkin bisa coba tolong ditampilkan. Nah, ini salah satu gambaran atau indikasi daripada impulsif breakout strategi. Ya, jadi ketika harga sudah masuk ke area resisten dan juga tekanan demand yang lebih kuat di dalam pasar itu berhasil membuat harga tersebut atau pergerakan daripada candlestick menembus area kritikal. Gitu, Bro. Jadi ketika sudah menembus area kritikal ini, kita bisa langsung entry nih sebenarnya. Jadi bisa harus nunggu nembus dulu ya? Iya, bisa menunggu menembusnya. Oke. Jadi kan nanti kan ada metode-metodenya, ya kan. Tentunya ada juga kadang kalanya harga menembus, kadang kalanya harga itu false break, kadang kalanya harga itu cuma rejection. Jadi makanya support resistance itu benar-benar powerful, dengan modal kecil dapat profit yang besar tentunya. Tapi biasanya kan ada yang harus dalam secara teori harus nunggu nembus. Tapi kalau ada yang entry di bawah gimana tuh? Nah, kalau mau entry di bawah itu kan berarti kita mencari area support kan. Jadi harga misalkan dari kasus ini coba kita lanjut. Nah, ini disebut sebagai rejection. Jadi sebenarnya 4 metode itu saling berkesinambungan. Oh, saling berkesinambungan. Jadi ada satu benang merah yang semuanya menyambungkan semua metode entry di dalam trading. Oke. Gitu, Bro Gila. Jadi simple banget ya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu harus menyimak ini. Nah, ini rejection. Kalau yang tadi Bapak Ibu sudah belajar tentang breakout strategi ya. Jadi harga sudah menembus, mungkin Bapak Ibu takut nih, takutnya false break ya kan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa gunakan rejection nih. Jadi ketika harga sudah masuk ke area resisten atau masuk ke area support seperti ini contohnya, harga merah masuk ke area support, ketika terjadinya rejection dan juga terjadinya valid swing low, Bapak Ibu bisa langsung entry secara spekulasi. Kemudian ketika dia sudah membentuk swing low, entry, maka profit akan datang. Oke. Jadi syarat yang pertama untuk rejection strategi ini adalah harus terbentuknya swing low. Betul. Betul. Baru dari situ kita bisa melakukan entry ya. Betul. Baru di bawah area swing low itu bisa dipakai sebagai titik stop loss-nya. Titik stop loss-nya. Oke. Jadi konsepnya kalau sudah terjadinya swing low berarti kan akan harga itu berbalik ke atas. Nah, kenapa stop loss-nya di bawah area swing low ataupun support? Berarti ketika harga sudah berbalik ke atas terus nggak kuat ya berarti mau turun lagi kan? Berarti memang tren daripada market bearish-nya itu kuat. Belum selesai juga ya? Belum selesai. Jadi itu langsung kita cut aja di bawah, nanti kita cari open posisi lain. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya false break strategi nih, Bro Gerald. Nah, Bapak Ibu juga penting banget nih. Ya, kalau yang tadi rejection, nah ini false break. Harga pura-pura menembus area support, kemudian berbalik lagi ke arah atas. Itu sering banget orang kira-kira, wah ini false break nih, kita sell. Tiba-tiba dia false break, ya kan? Ketika false break, kena stop loss. Nah, false break ini juga harus dihindari. Makanya kita biasa tunggu konfirmasi valid swing low ataupun valid swing high untuk memastikan atau meningkatkan probabilitas di dalam trading. Betul. Nah, ketika false break support, cara entry-nya itu sama. Valid swing low kita entry, kalau false break-nya di area resisten, valid swing high kita entry. Ini kan karena contohnya dari swing low ya, ini seperti ini ya, false break dari support area. Untuk false break support area. Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih, yang terakhir ada retest strategi. Misalkan ketika harga breakout, Bapak Ibu takut nih, atau Bro Gerald takut nih di rumah. Wah, harga udah ketinggian, atau naiknya terlalu impulsif. Kemudian kita bisa tunggu yang namanya momen kedua nih. Jadi akan ada selalu yang namanya momen kedua di dalam market. Karena harga tidak akan selalu naik, akan terjadi namanya koreksi minor. Jadi ketika koreksi minor ini terjadi, dan juga dia sudah membentuk retesting di area resistance become support, maka ketika sudah terjadinya valid swing low di area resistance become support, Bapak Ibu atau broker ini bisa entry di market. Oke. Ini cukup powerful ya, edukasi jam 2 siang ini ya di Orbitrade ya. Gimana kalau misalnya Bapak Ibu gabung di webinarnya Orbitrade, sudah pasti Bapak Ibu pasti tahu teknik entry yang tepat. Dari kita bahas mengenai materi ini, mungkin banyak teman-teman yang bertanya nih mengenai materi. Nah, sebelum kita mau bahas pertanyaan Bapak Ibu, ada iklan yang satu dulu.
Jangan kemana-mana. Tesla Model 3. Semua orang memiliki impian untuk punya mobil listrik yang super keren ini. Mau pingin? Langsung bawa pulang, ikuti trading competition Tesla by Astronaci. Inilah persembahan kami. Market merah, ingat Orbitrade. Oke, sekarang kita mau bahas nih pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang sudah tanya nih ke kita. Sekarang dari Bu Megawati. Pak, mau nanya nih berapa minimal modal yang bisa digunakan untuk trading CFD? Oke, gampang sekali. Di Orbitrade sendiri, untuk Bapak Ibu semua yang ingin trading di CFD stock, tentunya harus menggunakan tipe akun dengan leverage 1:200. Nah, dengan leverage 1:200 ini, Bapak Ibu bisa menggunakan ketiga tipe account ini. Oke, saya tampilkan di layar ya. Nah, ini dia. Ketiga tipe account pilihan dari Orbitrade. Ada tipe account profesional, syariah, dan signature. Mungkin tim bisa bantu munculkan slide-nya. Slide mengenai tipe account. Oke, biar Bapak Ibu ada gambaran mengenai tipe account trading di Orbitrade. Oh, berarti kalau untuk CFD itu harus 1:200 ya? Betul. Average-nya. Nah, jadi kan sebenarnya kalau di Orbitrade sendiri kita ada dua tipe account, yaitu ada yang recreation, tapi recreation ini kan 1:500. Sedangkan ketentuan untuk kita trading CFD stocks kita harus menggunakan leverage 1:200. Nah, ini adalah ketiga pilihan tipe account yang digunakan trading CFD stocks. Ada profesional, ada syariah, dan signature. Nah, untuk lebih detailnya pembahasan mengenai tipe account ini dan benefit apa saja yang diterima, Bapak Ibu langsung aja hubungi nomor WhatsApp yang sudah kita cantumkan di kolom chat ini. Oke, seperti itu. Sekarang kita mau bahas lagi nih mengenai pertanyaan yang kedua dari Pak Lancar Abadi. Cara entry false break contohnya seperti apa, Pak? Sama kadang ada pola candle kok yang tidak cocok ya, Pak. Terima kasih. Itu gimana tuh? Nah, ini pertanyaan bagus banget nih dari Pak Lancar Abadi. Thank you banget ya Pak Lancar Abadi. Jadi bisa bantu juga nih dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada yang malu nih buat bertanya nih. Nah, biasanya kalau false break strategi itu bisa kita gunakan dengan mengcombine metode technical analysis lainnya. Itu biasanya kita bisa pakai stochastic, bisa mungkin menggunakan dynamic moving average atau dynamic support resistance. Betul. Nah, jadi angka-angka Fibonacci, harmonic support resistance itu juga bisa di-combine. Jadi selain menggunakan support resistance yang klasik, kita tuh harus meng-combine semua metode technical analysis dengan baik untuk menciptakan yang namanya trading strategi ataupun trading plan yang bagus. Gitu. Jadi untuk menghindari false break, itu kuncinya gampang, carilah area-area support kuat, ketika harga false break baru di entry. Oke, ada yang bertanya, modal teraman ini berapa? Tentunya kalau modal teraman dalam biasanya kita trading di Forex atau CFD stocks ini, kita bisa mulai dari $1.000. Karena itu cukup ideal, Bapak Ibu bisa menggunakan lot 0,01 ataupun yang idealnya adalah 0,10. Oke, pertanyaan buat Bro Robert lagi nih, cara price action-nya tuh gimana sih, Coach? Oke, price action itu kan sebenarnya cara kita melihat chart ya. Cara kita melihat chart, menentukan metode entry, dan juga menentukan arah daripada pergerakan harga selanjutnya dengan naked chart. Jadi naked chart itu mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah menggunakan indikator-indikator nih. Atau mungkin Bro Gerard sering banget menggunakan indikator tentunya dalam tradingnya. Ada Bollinger Band, ada Ichimoku, dan juga lain-lainnya. Stochastic. Nah, kalau price action itu sebenarnya kita hanya melihat daripada pergerakan candlestick. Jadi kita melihat supportnya di mana, resistennya di mana, dan juga psikologi daripada candlestick itu kan sebenarnya dapat kita baca ya. Jadi marketnya merah, candlesticknya bentuknya A, bentuknya B, bentuknya C, itu ada artinya. Ada artinya. Betul. Jadi lebih ke naked chart ya? Naked chart. Betul. Ada lagi pertanyaan dari Pak Freddy. Apakah cara mendeteksi false break
sebelum terjadinya break atau gimana nih? Nah, biasanya false break itu terjadi di area-area support kuat nih, atau area-area resisten yang cukup kuat. Jadi kalau misalkan di area minor support, bisa terjadinya false break. Tapi probabilitas untuk terbentuknya false break yang sempurna, jadi false break yang sempurna itu ketika terjadinya break secara palsu, kemudian dia kembali naik ke atas, itu biasanya pantulannya kencang banget. Nah, untuk false break yang sempurna itu, cara menentukannya adalah kita melihat area support ataupun resisten pada periode tersebut. Kalau misalkan sudah masuk di area strong support ataupun strong resisten, atau biasa disebut sebagai cluster support resisten, nah itu ada potensi terjadinya false break. Oke, the last question dari Pak Rahmat Hidayat. Izin bertanya Pak, cara mengatasi ketika resisten tembus masuk itu pas langsung di candle tersebut atau nunggu candle berikutnya untuk entry? Oke, nah kalau membahas tentang CFD market ya tentunya. Kalau untuk CFD market ini kita bisa menggunakan H4, bisa menggunakan M15, H1. Kenapa? Karena biasanya di CFD market ini kan kita bisa manfaatin momen untuk scalpingannya nih. Atau untuk intraday trade. Jadi misalkan marketnya bukanya jam 9 pagi, kita trading cuma sampai jam 11 siang aja nih misalkan. Nah, biasanya untuk mencari daripada titik entry-nya itu kita bisa menunggu candle setelahnya ya, candle setelahnya, atau kita menunggu terjadinya retest di time frame yang lebih kecil. Seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih detail mengenai CFD stocks atau mengenai Orbitrade, Bapak Ibu bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom chat. Oke, selanjutnya kita tadi sudah bahas mengenai materi dari support and resistance dan price action kebetulan juga, dan kita sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Momen yang paling ditunggu-tunggu oleh tradersnya Orbitrade nih, kita mau masuk live trading nih. Wah, seru banget nih pasti. Dan deg-degan juga kayaknya buat Robert ya. Jadi biasanya itu kalau market udah masuk di sesi 2 ya, udah masuk di sesi 2 untuk di stocks, gimana itu nih? Udah jam 2.30 sampai dengan jam 2.50 itu biasa trader-trader yang cuma scalper, intraday itu udah mulai jualan barang tuh buru-buru. Gitu. Jadi biasanya marketnya cukup volatile nih kalau udah mau penutupan. Coba kita bisa langsung buka kali ya, Bro Gerald. Silakan. Dengan ahlinya langsung. Oke. Coba boleh ditampilin dari tim. Oke. Nah, ini tampilan dari MetaTrader 5 ya, Bro Gerald. Jadi ini yang biasa Orbitrade gunakan untuk mengaktifkan daripada CFD marketnya nih. Jadi di sini ada banyak pilihan saham-sahamnya, untuk saham-saham besar maupun saham-saham kecil semua ada. Nah, ada Adaro contohnya seperti ini. Gimana tuh Coach? Nah, kalau untuk Adaro ini memang sebelumnya kan kita lihat nih, Bro Gerald, pergerakannya sebelumnya sedang mengarah ke atas, kemudian dia sedang membentuk yang namanya secondary reaction. Nah, secondary reaction ini yang biasa kita sebut sebagai kepala cangkul ini, Bro Gerald. Jadi sebenarnya untuk open posisi sell ini tentunya bisa, tapi kita sudah open posisi nih sebelumnya ya. Benar. Jadi kita bisa coba cari market yang lain nih, Bro Gerald. Oke, tapi sebelum kita cari ini, saya mau ingetin dulu. Jadi yang tadi dibilang oleh Bro Robert, tentunya untuk CFD stocks ini mengikuti jam perdagangan bursa ya. Betul. Dimana dibagi 2 sesi pagi dan sesi siang. Dan sesi siang ini hingga nanti pas penutupannya di 14.55. Seperti itu ya? Iya. Nah, jadi juga untuk Bapak Ibu yang mau trading CFD stocks harus trading di waktu bursa. Seperti itu. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang menggunakan pending order ketika harganya tidak kena di hari itu juga, maka Bapak Ibu bisa memasang ulang harga tersebut di antrian yang sudah dilakukan kemarin. Seperti itu. Oke, dilanjut. Oke. Coba kita lihat market yang lain ini. Iya. Coba kita buka dari saham Agro nih. Agro gimana nih? Wah. Agro nih kalau kita lihat nih pergerakannya sebelumnya konsolidasi ya. Dia ke atas, mengarahnya kemudian konsolidasi nih. Nah, konsolidasinya kita bisa sebenarnya plotting dulu nih. Jadi plotting ini sebenarnya kita bisa tandain nih area-area daripada support resistannya. Jadi kita bisa pertama kali menandakan ini mungkin menjadi area support. Ini menjadi area support daripada saham Agro, lalu kita cari area support berikutnya. Nah, ini area support berikutnya. Kemudian kita bisa combine nih, Bro Gerald. Pakai Fibonacci, betul banget. Oke, kita ukur. Kalau misalkan kita mau lihat di sini pelemahannya itu mungkin terjadi, probabilitasnya cukup besar masuk ke area 1430-an nih. Ya, di area 1430-an itu bisa menjadi area support daripada saham Agro. Tapi kalau kita lihat di sini kan
sudah break ya, sudah break area support. Nah, ini kita sebut sebagai multiple time frame strategi nih. Tentunya ntar di webinar Orbitrade bakal diajarin terus seperti ini. Oke, tapi ini bisa kita sell nih ya. Coba kita lihat dulu time frame yang lebih kecilnya. Oke, boleh. Nah, kalau kita lihat time frame lebih kecilnya ini kan dia sedang menguji kembali nih. Ya, sedang menguji kembali nih. Tapi ini belum ada indikasi untuk short sell dulu nih. Iya. Cuman kalau misalkan kita mau secara spekulasi, ini bisa langsung kita short sell. Oke. Jadi ini anggapannya sudah break area support, kemudian retest. Oke, nah, boleh lah kita bisa kita coba short sell. Bisa. Kita aktifin di sini untuk one click tradingnya, dan kita sell aja langsung 0,01. Sudah terpasang. Sudah. Mantap. Oke, Oke, jadi nah. untuk agro ini targetnya itu di area 161.8 ya. Ya. Betul. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang lagi on dengan akun Orbitrade-nya bisa langsung mengikuti live trading ini dan bisa ikuti arahan coach dari Robert mengenai agro. Oke, selanjutnya gimana nih coach untuk Nah, yang kita pasang TP-nya dulu ya. Oke, Kita siap. pasang TP-nya dulu di 1430. Oke, boleh. Kita pasang TP dulu di area 1430, kemudian stop loss-nya kita coba bisa buka time frame yang lebih kecilnya. Oke. Nah, asumsi stop loss-nya ini kita bisa set di atas candlestick yang area 1980-an nih. Oke. Nah, jadi asumsinya kalau terjadinya penguatan dan menyentuh area stop loss kita, maka false break itu terjadi di area support. Jadi sudah diantisipasi. Oke. Nah, kita coba cari yang market lain ya, Bro Gerald. Oke. Nah, Bro Gerald itu sebelumnya ada yang tanya nih, cara mau ikut webinarnya gimana nih? Gampang banget tentunya. Kalau tadi kan Bapak Ibu tertarik mengenai edukasi-edukasi kayak nanti selanjutnya kita akan bahas multiple time frame, Bapak Ibu bisa langsung hubungi nomor yang sudah kita cantumkan di YouTube. Nanti tim kami akan membantu Anda mengenai webinar-webinar ke depan dan bagaimana cara gabungnya, harus apa, dan bagaimana nanti tim akan membantu. Nah, Pak, kenapa akun leverage 1/500 tidak boleh ikut trading? Karena untuk CFD stock sendiri ada ketentuan margin requirement-nya. Untuk Bapak Ibu yang ingin tahu hitungan mengenai margin requirement, Bapak Ibu bisa langsung tanya aja ke nomor WA yang sudah kita cantumkan di YouTube. Nanti kita akan bantu jelaskan kenapa kita harus menggunakan tipe akun dengan leverage 1/200. Nah, ada yang bertanya lagi nih. Kayaknya makin banyak ya, makin siang makin rame nih yang Makin nanya. seru tentunya. Oke. Ada yang bertanya teknikal nih. Kalau CFD, scalping bagusnya di time frame berapa sih? Nah, untuk Pak Randi nih, jadi untuk Pak Randi dan juga Bapak Ibu lainnya yang ada di rumah, untuk scalping kan udah pasti kita mau mencapai profit kita secara dalam kurun waktu yang lebih cepat ya, dibandingkan investing. Jadi kalau untuk scalping itu kita bisa turunin time frame-nya ke minor time frame H4 ataupun H1 untuk forecast daripada pergerakan harganya. Dan untuk entry bisa langsung aja dicoba ataupun dipraktekin seperti yang sudah saya lakukan tadi. Jadi memang untuk entry-nya itu kita bisa turunin ke time frame yang lebih kecil, M15 contohnya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Jenderal. Gambar pergerakan untuk Dow Jones. Oke, sebenarnya ini cukup di luar materi, cuman apakah bisa Bro Robert? Oke, kita langsung lihat di dalam chartnya ya, Oke. untuk pergerakan Dow Jones sekarang. Oke, kita lihat dulu ya. Coba tampilin kita dulu. lihat. Sebentar. Oke, untuk Dow Jones coba kita buka. Sebentar. Jadi memang kalau di CFD ini kita bisa hampir semua saham ya, Bro Betul. Gerald. Jadi ini juga ada yang udah lagi floating profit. Kita sudah short sell untuk ITMG. Ada long buy juga, berarti bisa long buy juga ya Bro Gerald. Oke, untuk untuk Bapak untuk menanyai mengenai Dow Jones, Bapak bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp kami. Nanti kita akan bantu menggunakan pergerakan dari Dow Jones itu sendiri. Oke, tapi kayaknya di sini kita mungkin bisa pakai trading view juga Bisa kali ya. Bro Gerald. Coba kita pakai Coba kita trading buka view ya. trading view-nya ya. Sebentar, kita pakai trading view. Jadi memang di CFD ini profitnya bisa 2 kali lipat ya. Betul. Oke, sambil Bro Robert buka trading view-nya, saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman yang lain lagi ya. Apakah emiten yang tersedia ini sebanyak di bursa saham? Tentunya tidak semua
emiten yang ada di bursa saham ada di Orbit-Trade. Hanya ada beberapa saham pilihan yang sudah difilter oleh Orbit-Trade yang bisa ditradingkan di Orbit-Trade Indonesia. Kemudian, apakah ada biaya inap nggak kalau kita diinapkan? Tentunya ada. Nah, untuk mengetahui hitungan biaya inap di Orbit-Trade, tentunya Bapak Ibu bisa langsung tanya di nomor WhatsApp yang kita sudah berikan di kolom chat. Gitu. Oke. Sebentar. Ada yang bertanya lagi nih, ITMG target berapa nih, Coach? Oke, untuk ITMG kalau kita bisa lihat ya di chart. Jadi untuk ITMG memang sedang bergerak di dalam bullish trend dan itu ada potensi itu untuk mencapai area 30 ribuan nih. Jadi untuk ITMG kita bisa buka. Nah, jadi sekarang yang terjadi di ITMG nih, tentunya mungkin Pak Stanley udah open posisi nih ya di spot market. Tentunya untuk long buy atau open posisi buy nih. Tapi jika Pak Stanley lihat di sini ada potensi terjadinya pembentukan double top pattern. Double top pattern ya. Double top pattern. Jadi double top pattern itu merupakan salah satu pola reversal yang cukup kuat atau cukup ampuh nih di trading. Nah, jadi ini pola double top sudah membentuk atau biasa kita sebut sebagai forming double top pattern dan juga terjadi yang namanya bullish divergence. Nah, biasanya kita bisa short sell nih. Jadi mungkin Pak Stanley bisa manfaatkan CFD market ini untuk hold posisi buy-nya, hold posisi buy-nya di spot market. Tapi jika Pak Stanley tahu atau Bapak Ibu yang lainnya tahu akan terjadinya koreksi dengan indikasi terbentuknya pattern reversal seperti ini, kita bisa manfaatkan daripada secondary-nya nih. Betul. Mungkin target koreksi terdekatnya adalah menutup area gap. Oh, ada menutup gap area ini. gap ya. Gapnya itu kurang lebih di area 20.900. Itu juga bertepatan dengan dynamic supportnya. Jadi ada indikasi masuk ke area gap, baru setelah itu melanjutkan penguatannya. Nah, lalu bagaimana nih kalau terus turun? Nggak apa-apa. Kita Langsung bisa aja short sell, betul. profit. Langsung aja short sell di Orbit-Trade, langsung aja buka akun Anda dan Anda bisa langsung short sell. Gitu. Oke. Kita akan kembali lagi. Ada iklan yang satu ini. Tesla Model 3. Semua orang memiliki impian untuk punya mobil listrik yang super keren ini. Kamu pingin? Langsung bawa pulang, ikuti trading competition Tesla by Astronaci. Inilah persembahan kami. Market merah, ingat Orbit-Trade. Orbit-Trade. Oke, sip. Tadi kita juga udah jawab pertanyaan, juga ada beberapa saham yang kita sudah lihat di Orbit-Trade yang bisa kita make money ya. Tentunya kita bisa ambil tadi ITMG, kita bisa memanfaatkan peluang dari correction-nya, kemudian tadi juga ada dari agro. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai Orbit-Trade? Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjut lagi live tradingnya, ada yang bertanya lagi. Wah, lagi jam-jam serunya nih Bro Gerald. Betul, nih. kalau masih jam-jam seru nih, masih 14.36. Biasanya ini lagi semuanya mulai sell-sell barangnya nih. Nah, ketika sell-sell barangnya bisa kita ikutan short sell. Betul. Nah, tentunya juga saya juga mau info kalau di Orbit-Trade sendiri kita ada event Tesla, di mana event Tesla ini Bapak Ibu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah mobil Tesla ini dengan cara trading di Orbit-Trade aja. Wow. Jadi dapat profit trading, dapat mobil Tesla juga. Betul. Wow, keren banget. Dengan ikut event Tesla sendiri ini, Bapak Ibu bisa memenangkan mobil Tesla dan bisa membawa pulang hadiah yang lainnya juga. Begitu. Jadi nggak hanya mobil Tesla, kita ada hadiah-hadiah yang lainnya juga. Nah, untuk cara ikutannya bagaimana, Bapak Ibu bisa langsung tanya aja nomor WhatsApp yang sudah kita bagikan di kolom chat itu sendiri. Nah, jadi selain ada event Tesla, saya juga mau kasih tahu kita juga ada namanya trading competition-nya Orbit-Trade. Boleh itu Bro, coba dijelaskan sedikit.
Jadi gini, kan kalau kita trading aja kan kita udah dapat profit nih. Iya. Nah, dengan adanya kita ikut trading competition, selain kita profit, kita juga dapat hadiahnya setiap bulan. Betul. Nah, setiap bulan ini hadiahnya bermacam-macam. Nah, kalau misalnya kita trading dan kita mendapatkan profit yang paling besar, kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah trading competition. Wow. Nah, caranya gampang. Bapak Ibu hanya membuka akun dengan minimal $500 atau bisa memulai dengan $1.000. Nanti bisa langsung didaftarkan untuk mengikuti trading competition setiap bulannya. Dan yang sudah menang juga sudah banyak. Nah, yang sudah mendapatkan hadiah. Nah, untuk Bapak Ibu yang penasaran ingin mencoba, ingin mendapatkan double profit dari profit di market dan profit di Orbitrade, Bapak Ibu bisa langsung daftarkan diri Anda langsung ke WhatsApp yang ada di kolom chat tersebut. Oke, berarti menarik banget sih Bro Gerald. Nah. Jadi profit di market, trading competition juga dapat Iya, hadiah. betul. Nanti kalau sering trading lagi, jago tradingnya dapat mobil Tesla. Bener. Wah, keren banget memang. Habis itu juga ya selalu diasah dengan webinar-webinar yang ada. Oh, jadi dapat webinar juga Bro Gerald? Dapat juga double mantep profit. banget. Jadi Bapak Ibu itu tentunya penawaran yang sangat menarik nih ya. Nah, dan setiap jam 2 juga kita sering live trading. Jadi udah tentunya bakalan dibimbing lah ya. Dibimbing lah. Dibimbing. Mantap sekali Itu Bro Gerald. dia. Oke, apakah ada market-market yang bisa kita lihat lagi nih? Oke, Coach? kita bisa nih lihat market-marketnya nih. Oke, silakan Coach. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah trading di spot sempat tahu nih hype daripada saham-saham batubara atau saham-saham coal yang sudah naik cukup impulsif. Oke. Tapi kita tahu ketika kenaikan cukup impulsif itu akan terjadi namanya secondary reaction. Bukan berarti saya bilang secondary reaction itu market call ini bisa jadi bearish. Bukan, market tetap bergerak di dalam trend bullish. Ya, jadi memang di dalam Dow teori itu kita belajar bahwa tren utama itu tidak mudah berubah. Oke. Sampai adanya indikasi reversal yang terjadi. Jadi indikasi reversal itu biasanya penembusan area trendline ataupun chart pattern yang memang secara range daripada target harganya itu cukup besar. Oke. Seperti itu. Jadi coba kita lihat market-market yang lain ya. Tadi kan kita bilang ada call, kita udah short sell juga untuk ITM gain, sudah ada outlooknya, pelemahan secara sementara untuk menguji kembali area support sebelum kembali melanjutkan penguatannya. Nah, kita coba nih, bisa kita keker market-market yang lainnya untuk saham-saham batubara nih. Ada Adaro, lihat di sini Adaro. Nah, Adaro sudah open posisi juga, ada Indi juga nih. Nah, Indi juga menarik banget nih Bro Gerald. Iya. Ya, jadi Indi juga polanya ini ada double top. Ya, jadi Indi ini pola double top. Jadi memang saham-saham batubara ini ya, untuk di sektor batubara ini sudah membentuk pola-pola reversal nih. Tapi bukan changing secara trennya, tapi secondary-nya. Koreksinya lah. Iya, koreksinya. Jadi Berarti kita kan, bisa plotting nih Bro Gerald nih. Plotting dulu ya. Kita plotting. Pertama-tama kita bisa plotting, kita bisa menggunakan, kita bersihin dulu pertama kali. Oke. Biar Bapak Lebih Ibu clear ya? bisa clear lihatnya. Ya, jadi kita bisa plotting nih, kita bisa menggunakan harmonic support, kita bisa tarik Fibonacci retracement. Bahwa kita tahu 1618 sebagai target price-nya kurang lebih di area 1646 nih. Iya. Lalu kita bisa turunin time frame ini Bro Gerald. Nah, tadi Bapak Ibu juga banyak yang nanya nih, kira-kira time frame yang mana yang cocok. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Kita turunin di H4-nya lagi bikin base ya. Base-nya ini kita tandain. Oke, ada base ya. Ada base, kita tandai. Nah, di H1-nya kita lihat. Ketika di H1-nya ini mungkin akan terjadinya penguatan ya. Mungkin ini terjadinya penguatan terlebih dahulu, baru setelah itu break area base-nya. Oke. Nah, ini kita bisa plotting lagi nih. Memang di M15 itu sudah bentuk base. Nah, biasanya kalau lagi bentuk base gini, sebaiknya kita tunggu sampai adanya indikasi breakout. Breakout tadi ya, yang tadi kita udah pelajari di awal ya. Betul. Oke. Jadi kalau udah breakout area base-nya, langsung aja short sell. Betul. Oke, ada yang tanya gold nih. Waduh, Waduh, mantap. Gold. Jadi selain short sell, ada yang juga yang tanya gold. Gimana nih gold? Boleh? Oke, coba kita lihat market gold ya. Ini market gold juga salah satu market yang cukup volatile nih ya. Iya. Oke, kita lihat dulu market gold. Kita bisa buka daily-nya. Nah, kita Bersihin dulu. checklist, bersihin. Oke, kalau sudah bersih, kita lihat nih. Wah, ini ada pola nih bro. Oke. Ada pola nih Bro Gerald. Jadi nanti di webinar juga ada belajar tentang pola-pola seperti ini ya. Betul. Wah, mantep banget. Ini memang pola-pola yang biasanya cukup powerful nih. Nah, ini ada pola.
Pola ini disebut sebagai descending broadening wedge. Oke, DBW ya. DBW, betul sekali. BMW biasanya ngasilin atau butuh uangnya besar. Betul. Pola DBW juga bisa menghasilkan profit yang besar nih. Oke, kalau lihat ini apakah masih ada kelanjutan untuk naik atau udah ada indikasi? Ini jelas penguatan. Masih penguatan. Masih penguatan. Dengan adanya indikasi breakout daripada DBW, kondisi stokastiknya masih mengarah ke atas. Brogelat juga bisa turunin time frame-nya ke H4. Ya, turunin time frame ke H4. Kita plotting dulu. Plotting lagi area resisten. Nah, ini area resisten. Itu di berapa resistennya? Resistennya itu terdekat di area 1809. Resisten terdekat 1809, tapi target daripada DBW ini kita bisa combine dengan penggunaan Fibo nih. Oke. Target daripada penguatan DBW ini ada di 1860, 1850 sampai 1860 lah, karena ada area-area resisten berikutnya. Itu target penguatan daripada pola descending broadening wedge untuk gold. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk lebih detailnya mengenai mempelajari tentang trading plan atau ingin mendapatkan info-info mengenai trading plan dan ingin mendapatkan info mengenai webinar maupun itu live trading secara private untuk membernya Orbitrade, Bapak Ibu bisa langsung tanya aja ke WhatsApp, nanti kita akan kasih info mengenai info-info lebih lanjut mengenai live trading, terus kemudian cara mendapatkan trading plan dan juga edukasi webinar. Betul. Seperti itu. Nah, kembali lagi saya mau mengingatkan sebelumnya untuk CFD Stocks ini, Bapak Ibu harus menggunakan tipe akun dengan leverage 1:200, yang dimana Orbitrade sendiri menyediakan ada tipe profesional, kemudian ada syariah dan signature, seperti itu. Tapi untuk Bapak Ibu yang memang modalnya untuk awal startnya bisa dengan modal $100, jangan bersedih, Bapak Ibu tetap bisa menggunakan tipe akun recreation, karena di akun recreation juga Bapak Ibu bisa trading forex, kemudian komoditas dan indeks, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Zamrud. Tadi coba Adaro. Tadi Adaro kita sudah lihat ya? Sudah lihat tadi Adaro. Oke, kita ulang lagi. Adaro gimana? Oke, jadi dari tim mungkin bisa bantu untuk tampilkan. Nah, kita coba buka market Adaro ya. Cari dulu. Nah, ini market Adaro. Kita bersihkan. Jadi kita ulang nih cara menganalisanya seperti apa. Iya. Jadi nanti kalau sudah buka akun di Orbitrade bisa langsung praktek nih. Betul. Pakai cara analisa seperti ini. Kita lihat ada area gap. Ya, area gap ini bisa jadi target kita. Iya, area gap ini ya. Area gap. Jadi memang secara tren masih bullish, tetapi di dalam tren bullish akan ada yang namanya riak-riak daripada tren utamanya. Iya. Riak-riak daripada primary trendnya. Atau akan terjadinya yang namanya secondary atau badan cangkul. Iya. Jadi jika asumsi kita ini adalah badan cangkul pertamanya, kemudian akan ada yang namanya kepala cangkul. Nah, dari kenaikan seperti ini, jika kepala cangkulnya hampir setengah daripada badan cangkulnya, itu masih make sense, masih wajar banget. Apalagi kita juga bisa combine dengan Fibo nih. Nah, 2618 itu, 1618 itu kurang lebih ada di area 1600 ya. Iya. Kurang lebih di 1600-an. Nah, berarti kita tahu ini ada pola ya. Jadi polanya ini kita bisa coba turunin lagi time frame-nya. Nah, kalau untuk Adaro ini kita bisa langsung short sell sih. Jadi kalau untuk Adaro ini, kenapa kita bisa langsung short sell? Kita bisa lihat nih. Sebelumnya kita juga udah belajar, ini ada area resisten ya. Ada area resisten, sudah pengujian kembali area resisten dan kemudian sudah membentuk yang namanya swing high nih. Jadi area base kecil yang di sini sudah di break ke bawah. Sekarang kondisinya lagi retest nih, di time frame M15 lagi retest ke bawah, maka kita bisa langsung open short sell ya, Bro Gerard? Iya, betul. Oke, kita langsung open short sell untuk saham Adaro. Targetnya itu bisa langsung di gap. Langsung aja di gap ya? Langsung di gap untuk targetnya. Untuk stop loss sendiri? Untuk stop loss-nya kita bisa gunakan area swing high yang terjadi sebelumnya. Jadi asumsinya trading plan-nya adalah ketika market Adaro ini benar-benar berbalik arah untuk membentuk yang namanya kepala cangkul. Iya. Ya kan? Nah, untuk membentuk kepala cangkul sudah pasti kita bisa manfaatkan nih untuk short sell di Orbitrade. Minornya itu ya, minor trend. Untuk minor trendnya. Nah, setelah itu stop loss-nya adalah di atas area swing high-nya. Kenapa di atas area swing high? Berarti kalau terjadi penguatan untuk saham Adaro, langsung kena stop loss kita. Jadi kita nggak floating loss lagi, tapi nanti buy di spot marketnya tetap untung. Betul. Nah, tadi kan kita udah buy, kemudian kita lihat ada sell juga, pastinya
ini adalah tata cara untuk kita melakukan trading di Orbittrade. Nah, pasti ada yang tanya juga berapa sih itu 0,01-nya atau 0,10-nya. Nah, jadi kalau misalnya di Orbittrade sendiri ada beberapa saham itu memiliki tipe fraksi yang masing-masing. Ada tipe fraksi 5, 10, dan 25. Nah, kebetulan untuk saham-saham yang nilainya masih di seribuan itu menggunakan fraksi 5. Yang di mana nih, Bro? Tadi kan Bro melakukan 0,01 ya. Yang di mana kalau misalnya seharusnya kalau di satu lot di saham itu butuh dana berapa nih kalau misalnya Adaro dengan nilai 1.850? Kalau di saham tentunya mudah perhitungannya. Untuk saham Adaro, khususnya nanti di posisi bid harganya 1.850 ya. Dari 1.850 itu dikali satu lot sama dengan 100 lembar saham. Berarti 1.850 per lembar dikali 100 lembar sahamnya. Gitu. Jadi totalnya mungkin ada sekitar 1.850.000-an ya. Betul. Nah, kalau misalnya di Orbittrade dengan 0,01 cukup kecil aja bukannya. Hanya membutuhkan margin 18,5. Wow. Jadi sangat kecil sekali. Dan tentunya ya profitnya bisa lebih besar. Mau dilihat bukti profit yang Bapak Ibu yang sudah melakukan trading di Orbittrade. Nah, ini saya tampilkan slide-nya. Nih dia. Yang kita bisa bilang kenapa profit di Orbittrade itu bisa menjadi besar. Nah, ini dia slide-nya. Tuh, di sini ada yang sell in TMG, buy in TMG dan buy BBCA kemarin sebelum terjadinya stock split. Jadi bisa long buy juga ya, Bro? Bisa. Wah, keren banget. Ini dia profitnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ibu yang belum buka akun di Orbittrade dan belum pernah cobain short sell di sahamnya Indonesia, caranya gampang banget. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke WA atau langsung menghubungi tim kami. Nanti tim kami akan bantu bagaimana caranya dan bagaimana cara perhitungannya juga kami sudah sediakan. Bapak Ibu tinggal chat aja, nanti tim kami yang akan jelaskan. Seperti itu. Oke, sebentar Bro Gerald. Ini kalau saya lihat-lihat lagi modalnya pada kecil-kecil ya? Modal kecil-kecil. Oh, modalnya kecil, profitnya lumayan. Soalnya sering banget sih Bro Gerald yang tanya-tanya sama saya, mungkin yang mengeluh lah, kaum milenial biasanya. Iya. Pak, saya punya modal trading, saya punya modal investasi, tapi uangnya cuma 2 juta, cuma 3 juta. Beli saham apa nih Pak? Saham ibaratnya naiknya untuk 1 minggu mungkin jangka profitnya 5-10% lah. Betul. Untuk saham-saham yang market cap besar. Iya. Tapi kalau di trading di saham-saham gorengan takut Pak, terhilang lagi. Berarti kalau 2 juta, 3 juta itu profitnya juga bisa gede banget di sini ya? Bisa gede banget. Ada leverage-nya soalnya? Betul, ada leverage-nya. Makanya itu kenapa kita menggunakan leverage 1:200 karena ada beberapa perhitungan margin requirement. Untuk Bapak Ibu yang mau tahu perhitungan margin requirement yang bagaimana, Bapak Ibu ya bisa langsung chat aja. Nanti kita akan sediakan bagaimana cara perhitungannya. Oke, jadi itu. Bapak Ibu yang di rumah nih, yang modalnya mungkin masih minim, modal yang sudah disisakan daripada kebutuhan hidupnya masih ada dan masih cukup, bisa nih coba-coba langsung di Orbittrade untuk trading sahamnya. Oke, nah ada yang tanya lagi nih mengenai market outlook nih. Minta outlook ASI dan BBTN gimana nih? Oke, coba kita langsung buka di chartnya ya. Oke. Kita bisa langsung buka untuk chartnya. Jadi Adaro sudah kita short sell. ASI. Oke, ASI. Nah, kita lihat ASI di sini candle udah merah-merah nih. Bro Gerald, ini kalau udah merah-merah gini seru banget di Orbittrade. Langsung aja kita cari. Pertama-tama ingat, yang harus kita lakukan adalah plotting. Ya, plotting ini adalah penentuan area resisten nih. Nah, kita lihat memang di area sini multiple rejection ya Bro Gerald. Banyak banget ya. Ya, dari sini ya, multiple rejectionnya cukup banyak nih. Nah, berarti ini bisa kita asumsikan sebagai area resisten. Ya, area resisten. Mungkin kita bisa komen juga dengan Fibo nih. Nah, 1618. 1618 udah jadi target price daripada penguatan. Berarti kita asumsikan secara sederhana maka akan terjadi yang namanya pelemahan secara sementara nih untuk menguji kembali area support sebelum naik kembali ke arah atas. Tapi memang biasanya kalau area rejection itu memang harus di area 1618 ya? Iya, biasanya 1618 itu sebagai golden ratio daripada Fibonacci. Jadi itu bisa kita gunakan sebagai area taking profit atau kita bisa mencari area 1618 itu sebagai area strong resistance juga Bro Gerald.
Tapi kalau misalnya nih, kan kita kan pasti seorang trader pasti pernah menggunakan Fibonacci retracement. Iya. Nah, tapi biasanya ada yang ditemukan, mungkin trader-trader di sini menemukan kalau area 1618 itu ketembus dan mengarah ke 21618 itu kenapa itu? Nah, itu biasanya pergerakan harganya atau tekanan demand yang ada di pasar itu besar banget. Oh, Jadi area golden ratio 1618-nya ditembus, kemudian dia mencapai area 2618. Oke. Oke, gitu ya. Oke, sip. Nah, ASI ini sebenarnya bisa kita short sell nih Bro Gerald. Bisa ya? Bisa banget. Oke. Sudah masuk area resisten kuat, sudah masuk area 1618. Golden ratio. Golden ratio. Oke, langsung aja. H4 bentuk swing high. Bisa langsung di short sell di orbit trade. Jadi nanti short sell dulu di orbit trade, udah mencapai area supportnya, langsung long buy di orbit trade juga bisa, ataupun di market spotnya. Oke. Oke, coba. Oke. Oh, oke, marketnya sudah close. Oh, marketnya sudah close. Bener. Saking serunya Saking Bro serunya, Gerald. Kita marketnya cari sudah saham-saham close. yang Oke. wow. Oke. Jangan lupa untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti live trading kembali setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang di Orbit Trade, langsung aja pantengin. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan konten menarik dari Orbit Trade. Nah, oke. Sip. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah menikmati konten tersebut ini. Saya Gerald dan Robertus Tia. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.